Semangat pagi kalian semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Di video kali ini kita masih membahas mengenai kompetensi dasar yang sama dengan submateri yaitu sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Dari berbagai video yang telah saya pernah jelaskan, kalian sudah mengetahui bersama mengenai pengertian sejarah. Nah, sejarah itu erat kaitannya dengan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, peristiwa yang terjadi dalam sejarah dibuat dan ditulis sendiri oleh manusia. Nah, dengan sejarah membuat manusia lebih mengerti tentang kejadian apa yang terjadi di masa lampau. Dan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau, kita juga memahami bagaimana kita harus menyikapinya. Nah, sejarah memegang peranan penting dalam bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Nah, secara praktis, kata sejarah sering dipahami melalui 4 ruang lingkup, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Maka dari itu silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai sejarah sebagai ilmu. Sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena sejarah merupakan sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, peristiwa pada masa lampau itu disusun secara sistematis menggunakan metode kajian ilmiah. Kenapa sih segala sesuatunya harus menggunakan kajian ilmiah? Hal itu dikarenakan sejarah akan berpengaruh pada masa-masa yang akan datang. Maka sangat perlu mendapatkan kebenarannya. Nah, sebagai sebuah ilmu, sejarah merupakan ilmu yang memiliki fungsi besar dalam meneliti dan menyelidiki kejadian-kejadian apa saja atau peristiwa apa saja yang dialami oleh manusia serta masyarakat pada masa lampau. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah, penguasaan metode ilmiah ini sangat diperlukan. Jadi, kalau dalam melakukan penelitian sejarah itu nggak boleh asal-asalan dalam melakukan penelitian sejarah. Harus benar-benar sesuai fakta dan sesuai dengan metodologisnya. Ini semua karena yang ditemukan kemudian akan menjadi sebuah ilmu. Nah, ilmu ini pasti akan menjadi manfaat bagi manusia dan dengan ilmu ini akan menentukan kondisi pada masa selanjutnya dari manusia. Nah, sebagai sebuah ilmu, pastinya semua ilmu pengetahuan apapun memiliki metode logis atau tahapan-tahapan penelitian. Nah, sejarah sebagai sebuah ilmu juga memiliki metodologis atau tahapan penelitian sejarah. Tahapan penelitian sejarah ada 4. Yang pertama adalah heuristik. Heuristik ini dimaknai sebagai pengumpulan sumber-sumber. Yang kedua adalah verifikasi atau kritik. Di sini merupakan proses dalam menyeleksi sumber-sumber sejarah yang sudah ditemukan di heuristik. Yang ketiga adalah interpretasi. Di interpretasi adalah penafsiran sumber-sumber yang sudah dikritik sebelumnya. Dan setelah melakukan penafsiran sumber, maka tahapan yang terakhir adalah historiografi atau penulisan peristiwa sejarah. Nah, tujuan dari 4 tahapan penelitian ini agar sejarah yang dihasilkan mampu merekonstruksi cerita sejarah secara analitis, kritis, imajinatif, dan tentunya berdasarkan data, bukti, tulisan, peninggalan-peninggalan, serta rekaman. Dari sini kita bisa ketahui bersama bahwa sejarah merupakan ilmu pengetahuan berdasarkan metodologis dan berdasarkan fakta karena harus menggunakan data-data yang konkret, data-data yang benar-benar nyata dan datanya itu sudah diverifikasi kebenarannya, benar atau tidak peristiwa itu benar-benar terjadi. Nah, sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki berbagai macam ciri-ciri. Ciri-cirinya ada 5. Yang pertama adalah empiris. Bisa kita ketahui bahwa sejarah merupakan sebuah peristiwa yang dialami manusia oleh masa lalu. Nah, peristiwa-peristiwa manusia pada masa lalu ini kemudian direkam dalam peninggalan-peninggalan serta dokumen sejarah yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan faktanya. Yang kedua adalah memiliki objek. Kita ketahui bersama bahwa objek kajian sejarah adalah manusia dan masyarakat. Akan tetapi, sasarannya adalah lebih tekankan pada manusia dalam sudut pandang waktu. Yang ketiga adalah memiliki teori. Teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Yang keempat adalah sejarah memiliki
metode. Dalam melakukan penelitian sejarah mempunyai metode sendiri dengan menggunakan pengamatan disertai bukti untuk membuat kesimpulan sejarah sebagai ilmu mempelajari sepanjang kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah mempunyai generalisasi, merupakan sebuah kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis sejarah. Nah, sebagai sebuah ilmu, sejarah memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah kegunaan secara intrinsik atau sebagai pengetahuan. Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu. Yang kedua adalah sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang ketiga adalah sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Dan yang keempat adalah sejarah sebagai profesi. Ada kegunaan secara intrinsik, ada juga kegunaan secara ekstrinsik, lebih kepada buat pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama adalah sejarah sebagai pendidikan moral. Yang kedua adalah sejarah sebagai pendidikan penalaran. Yang ketiga sejarah sebagai pendidikan politik. Yang keempat sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Yang kelima sejarah sebagai pendidikan perubahan. Dan yang keenam sejarah sebagai pendidikan masa depan. Nah, fungsi sejarah sebagai ilmu menurut sejarawan Nugroho Noto Sutanto menyatakan sejarah memiliki 3 fungsi sebagai ilmu. Fungsi tersebut yang pertama adalah fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini bisa dilihat dari berbagai macam situs sejarah yang dapat menjadi sarana rekreasi. Selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku. Biasanya buku-buku ini lebih banyak ketulisan-tulisan, juga kita bisa melihat gambar-gambar dari situs-situs sejarah. Selain ada fungsi rekreatif, ada fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif maksudnya adalah bahwa sejarah memberikan inspirasi bagi kehidupan manusia. Sejarah juga dapat berperan dan memperkuat identitas bangsa atau nation building dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Fungsi inspiratif ini bisa kita lihat dari masa lampaunya Indonesia. Ada Sriwijaya Majapahit. Walaupun di zaman dahulu ternyata 2 kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang sangat besar di dunia. Nah, disinilah terjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia sekarang. Bagaimana nanti masyarakat Indonesia tuh pengen kehidupannya itu bisa maju seperti kerajaan Sriwijaya maupun kerajaan Majapahit. Itu fungsi sejarah sebagai inspiratif. Nah, yang ketiga adalah fungsi instruktif. Fungsi instruktif berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pelajaran lainnya. Nah, selain sejarah sebagai ilmu, yang kedua kita bahas adalah mengenai sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai sebuah peristiwa merujuk pada peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lalu, meskipun masih dalam hitungan tahun, bulan, hari, atau beberapa jam. Nah, peristiwa yang disebut sebagai peristiwa sejarah adalah peristiwa yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia. Jadi nggak semua peristiwa masa lampau merupakan sejarah. Hanya peristiwa yang memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia lah yang disebut sebagai peristiwa sejarah. Nah, sejarah sebagai peristiwa memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah objektif. Suatu peristiwa didukung oleh fakta sejarah yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Peristiwa sejarah bukan peristiwa rekan atau hasil imajinasi penulis. Syarat yang kedua adalah unik. Jadi maksudnya adalah tidak ada peristiwa yang sama dengan peristiwa yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Syarat yang ketiga adalah penting. Setiap peristiwa memiliki arti penting dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, serta kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Nah, fakta-fakta sejarah tersebut harus mengandung pelajaran tertentu bagi kehidupan manusia. Ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa yang pertama adalah peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Yang kedua, peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang unik karena hanya terjadi satu kali seumur hidup dan tidak akan pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Kalaupun terulang hanya polanya saja, yang manusia, ruang, dan waktunya pasti berbeda. Dan yang ketiga adalah peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang penting yang dapat dijadikan momentum karena memiliki arti penting bagi banyak pihak. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai kisah dituliskan adalah hasil rekonstruksi atau menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui tulisan.
Artinya, ketika peristiwa sudah berlalu, seorang sejarawan berupaya mengisahkan kembali. Nah, mengisahkan kembalinya dengan cara menggunakan tulisan yang sebelumnya sudah menggunakan metode penulisan atau metode penelitian sejarah. Dengan berbekal sumber-sumber sejarah, sejarawan menggali informasi mengenai peristiwa yang ingin direkonstruksi hasilnya. Hasil inilah yang nantinya disebut sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah bukan berarti peristiwa sejarah apa adanya, melainkan hasil pengisahan yang dibuat oleh sejarawan. Media sejarah sebagai kisah itu ada banyak. Ada melalui tulisan, ada melalui film, dan media lainnya. Nah, sejarah sebagai kisah bersifat subjektif. Kenapa bersifat subjektif? Karena memang ditulis oleh manusia. Yang namanya tulisan sejarah ditulis oleh manusia, pasti manusia, walaupun memang orang itu udah menulis sejarah berusaha untuk objektif, tapi pasti ada sudut pandang yang berbeda dengan yang lainnya yang membuat tulisannya itu menjadi secara sudut pandang penulis itu tersebut. Nah, subjektivitas dalam interpretasi sejarah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kepentingan, kedua kelompok budaya, ketiga perbendaharaan pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan nilai-nilai. Nah, sejarah sebagai kisah menurut subjeknya ada dua. Yang pertama ada sejarah lama atau old history. Sejarah lama lebih mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadiannya. Ada sejarah lama, ada juga sejarah baru atau new history. Sejarah baru lebih berorientasi pada masalah, bukan pada peristiwa atau urutan kejadian. Jadi bedanya kalau sejarah lama itu lebih fokus ke urutan kejadian, kalau sejarah baru lebih fokus ke permasalahan yang diangkatnya dalam tulisan sejarah tersebut. Nah, beberapa tema kajian sejarah sebagai kisah ada banyak. Ada sejarah politik, sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah pemikiran, sejarah kebudayaan, sejarah kota, sejarah lisan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas mengenai sejarah sebagai seni. Nah, banyak cara yang bisa digunakan dalam menciptakan kembali peristiwa-peristiwa dan fakta sejarah. Salah satunya adalah melalui seni. Dalam menulis sejarah, sejarawan harus memiliki seninya sendiri dalam menyajikan cerita-cerita sejarah. Sejarawan selalu ingin tulisan yang ia buat mampu membuat para pembacanya seakan-akan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, dengan itu membuat para pembaca masuk ke dalam cerita sejarawan adalah sebagai seni tersendiri yang tentunya banyak orang bisa melakukannya. Tidak hanya tulisan, lukisan, patung, serta panggung-panggung pementasan pun menjadi sebagai bentuk seni dalam rekonstruksi peristiwa sejarah. Oleh karena sejarah adalah ilmu yang sangat penting bagi manusia, seni menjadi medium dalam merekonstruksi kembali peristiwa-peristiwa sejarah. Setiap manusia harus mengetahui sejarah dirinya, keluarga, bahkan tempat ia tinggal. Karena sejarah menjadi sumber ilmu serta pengetahuan yang sama penting bagi manusia yang berguna untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Nah, sejarah sebagai seni juga memiliki beberapa fungsi seperti yang dikatakan oleh George Macaulay. Fungsi sejarah sebagai seni ada yang tiga. Yang pertama adalah fungsi ilmiah. Nah, sebagai pengumpulan ilmiah dan penyayang bukti. Fungsi yang kedua adalah fungsi imajinatif atau spekulatif. Maksudnya adalah dikarenakan sejarawan harus menyeleksi, mengklasifikasi data-data, fakta-fakta, dan kemudian dari data dan fakta tersebut ditariklah kesimpulan. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi sastra sebagai bentuk penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam bentuk yang menarik, yaitu seni sastra. Biasanya fungsi sastra ini dalam menyajikan kisah sejarah ditaruh dengan novel. Bisa dilihat ada novel Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah. Rumah Kaca ini merupakan novel-novel yang latar belakangnya sejarah dan pastinya ada unsur sastranya. Nah, sejarah sebagai seni memiliki kekuatan dan kelemahan. Unsur seni dalam sejarah diperlukan untuk memperindah penulisan dan mempermudah pembaca memahami proses rekonstruksi. Jadi secara umum sejarah sebagai seni memiliki kekuatan yaitu dalam
karakterisasi dan struktur atau alur penulisan. Selain memiliki kekuatan, sejarah sebagai seni juga memiliki kelemahan. Penulisan sejarah sebagai seni kadang tampak kurang ilmiah karena unsur-unsur emosi dan intuisi sejarawan lebih dominan. Oleh karena itu, dalam penulisan sejarah, keterlibatan semua unsur sejarah diharapkan dapat mengorbankan proses ilmiah. Dapat disimpulkan, kelemahan sejarah sebagai seni yaitu pertama, ketetapan dan objektivitas berkurang, serta cakupan materi sejarah akan terbatas. Nah, unsur sejarah sebagai seni, menurut Wilhelm Dieterle, seorang sejarawan dan filsuf modern, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Sejarah tidak hanya mempelajari segala yang bergerak, yang berubah, atau yang tampak di permukaan, tapi juga mempelajari motivasi yang mendorong terjadinya perubahan atau bagi pelaku sejarah. Hal tersebut yang mendorong sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni memerlukan beberapa unsur berikut. Unsur yang pertama adalah intuisi. Intuisi dimaknai sebagai kemampuan dalam mengetahui atau memahami sesuatu secara langsung mengenai sebuah topik yang diteliti. Yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan untuk mengembangkan kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Yang ketiga adalah emosi. Emosi merupakan luapan perasaan yang berkembang dalam dan masuk ke dalam penulisan tersebut. Dan yang keempat adalah gaya bahasa. Cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Itu unsur-unsur sejarah sebagai seni. Setelah kita mempelajari berbagai macam mengenai konsep dasar ilmu sejarah, kita bisa menyimpulkan berbagai macam apa sih persamaan dan perbedaan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, kita akan cari persamaan yang terlebih dahulu. Jadi persamaan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya adalah pertama, sama-sama menempatkan manusia sebagai objek keilmuan. Mau ilmu sosial apapun, sosiologi, geografi, ilmu politik, sejarah, ekonomi, pasti menempatkan objek keilmuannya adalah manusia. Dan yang kedua adalah semua ilmu sosial sama-sama memiliki metode atau metodologi atau tahapan-tahapan penelitian ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu persamaan dari sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ada persamaan, pasti juga ada perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai aktivitas manusia dalam ruang dan waktu. Di ilmu sosial lainnya tidak akan ada yang membahas mengenai aktivitas manusia dalam ruang dan waktu, atau disebut sebagai sejarahnya lebih bersifat sebagai ilmu yang diakronis, ilmu yang mempelajari tadi manusia dalam ruang dan waktu, khususnya adalah mengenai waktu. Begitulah persamaan dan perbedaan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Begitu saja video kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.